Shalom Ibu Bapak dan saudara-saudara yang terkasih. Salam jumpa bagi kita sekalian. Kita bersyukur Tuhan masih menganugerahkan hari ini bagi kita. Dalam meneruskan hidup kita hari ini, Tuhan akan menuntun kita melalui firman-Nya. Oleh karena itu sebelum kita mendengarnya, mari kita satukan hati kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Allah untuk anugerah hari yang baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami akan meneruskan hidup dan aktivitas kami. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan menuntun kami hari ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. Firman Tuhan yang dipilihkan bagi kita pada hari ini Rabu 29 November 2023 diambil dari kitab Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat dan uang suap merusakkan hati. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudara, Salomo yang dalam hidupnya memberikan perhatian tentang hikmat, dia melihat realita kehidupan manusia. Bahwa ada dua hal yang dapat membuat kita jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Pertama, Salomo sudah melihat bahwa penindasan yang terjadi dapat menimbulkan banyak kesedihan. Kemudian juga dia melihat dan mengakui bahwa godaan juga sangat kuat membodohkan orang-orang berhikmat. Mazmur 125 ayat 3 mengatakan, jika orang bijak banyak ditindas untuk waktu yang lama, ia akan sangat cenderung jatuh dan bertindak dengan cara yang salah. Dia akan mengulurkan tangan mereka juga kepada hal-hal yang jahat. Ketika bahkan orang-orang bijak ditimpa kesusahan yang tidak masuk akal, maka mereka juga akan mengalami kesulitan untuk menjaga perangai mereka agar tetap tegar dan benar di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, maka melalui firman Tuhan hari ini, melalui hidup Salomo, dia memberikan kekuatan kepada kita untuk mempersenjatai kita dalam melawan berbagai penindasan dan godaan, sehingga kita memiliki beberapa petunjuk dalam kehidupan kita sehingga kita dapat memenangkan kehidupan ini. Jika kita tidak mau menjadi gila, jatuh oleh karena penindasan dan godaan-godaan, melainkan kita tetap menjaga kewaspadaan kehidupan kita. Maka ada 3 hal yang Salomo ajarkan. Pertama, dia mengatakan kita harus mengenakan kerendahan hati sebagai pakaian kita. Sebab orang yang tinggi hati adalah mereka yang kemudian tidak akan tahan ketika menghadapi berbagai tekanan. Dia akan jatuh kepada kegeraman, dia akan jatuh kepada kekesalan ketika mereka menghadapi tekanan dan terpojok. Dan itu akan membuat mereka menghancurkan hati mereka karena mereka dikuasai oleh kesombongan dan tinggi hati. Oleh sebab itu, matikanlah kesombongan dan biarkan bertumbuh dan berkembang kerendahan hati. Hal itu akan memberikan kekuatan kepada kita untuk mudah berdamai dengan keadaan-keadaan yang menekan kita. Yang kedua, ibu bapak dan saudara-saudara, kita diajar untuk memiliki kesabaran hati. Bersabar menanggung. Bersabar untuk berserah kepada kehendak Allah dalam berbagai penderitaan. Bersabar menunggu untuk menantikan akhir dari segala sesuatu kesulitan kita. Sabar menantikan waktu Tuhan
yang sepantasnya akan terjadi bagi kita. Panjang sabar di sini Bapak dan saudara-saudara dipertentangan dengan tinggi hati. Sebab di mana ada kerendahan hati, di situ akan ada kesabaran. Orang-orang yang mengakui bahwa mereka tidak layak mendapatkan apa-apa dari tangan Allah akan selalu bersyukur atas apa saja. Dan orang yang panjang sabar dikatakan lebih baik daripada orang yang tinggi hati. Karena orang yang sabar, mereka akan lebih tenang menghadapi dirinya sendiri. Lebih dapat menerima dan diterima orang lain. Dan lebih mungkin akan melihat kesudahan yang baik dari kesusahan yang mungkin mereka sedang hadapi. Dan yang ketiga, ibu bapak dan saudara-saudara, Salomo mengajarkan kepada kita agar kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita dengan menggunakan hikmat dan anugerah Allah. Kita dapat membacanya di dalam ayat yang ke-9. Dikatakan di sana, janganlah lekas-lekas marah dalam hati. Orang-orang yang tergesa-gesa dalam pengharapan mereka dan tidak tahan dengan penundaan, maka cenderung jatuh kepada kemarahan jika pengharapan-pengharapan mereka tidak segera dipenuhi. Ibu bapak dan saudara-saudara, ketiga hal itulah yang akan memampukan kita bebas dari jeratan-jeratan dunia ini, baik penderitaan maupun godaan yang dapat menjatuhkan kita. Sehingga kita akan tetap berdiri tegak sampai pada akhirnya. Amin.